warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Sabik. Untuk NIM saya 1054 21105819. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis saham. Jadi saham untuk perusahaan yang saya akan bahas pada kali ini yaitu PTBA atau PT Bukit Asam Perseroan yang bergerak pada bidang batu bara. Oke. Selanjutnya, mungkin saya akan jelaskan sedikit sekilas perusahaan. Jadi pada periode tahun 1923 hingga 1940, tambang air laya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah, dan pada periode tersebut mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan pertambangan nasional. Pada 1919 pemerintah mengadakan pembentukan perusahaan negara tambang Arang Asam kemudian menjadi perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia pada tahun 1990, pemerintah menetapkan pengembangan tambang batubara dengan perseroan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang sequence-nya. Di sini pertama untuk perusahaan tinggi. Nah, jadi untuk batu tinggi dibentuk sejak tahun 1996 dengan kepemilikan saham 75%, bergerak pada bidang penambangan batu bara. Sejak tahun 2010 tidak beroperasi karena ada masalah izin IPPKH. Selanjutnya ada PT Pembangkit Inovatif atau BPI, dibentuk pada tahun 2005, kepemilikan saham 59,75%, bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga uap. Saat ini dalam tahap konstruksi pembangunan PLTU 2 kali 110 MW di Banjarsari, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada Bukit Asam Prima atau BAP, dibentuk pada tahun 2007 dengan kepemilikan saham 99,99%, bergerak pada bidang perdagangan batubara dan sudah beroperasi sejak tahun 2007. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang mohon maaf, saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Jadi yang pertama yaitu NPM, Net Profit Margin. NPM merupakan rata-rata pendapatan perusahaan di mana standar pada NPM 5, sedangkan yang didapatkan pada perusahaan yang saya untuk PTBA yaitu 12,53%. Jadi di sini bisa kita lihat untuk NPM-nya di sini di atas rata-rata aset. Nah, untuk ROA sendiri merupakan di mana perusahaan mengolah aset, di mana nilai standarnya pada ROA itu lebih dari 5. Dan di sini bisa kita lihat untuk ROA dari PTBA yaitu 5,16%. Berarti dia di atas rata-rata. Untuk selanjutnya yaitu ROE, yaitu Return on Equity. ROE itu merupakan bagian perusahaan mengolah modal untuk mendapatkan untung. Adapun nilai standar ROE adapun nilai standarnya yaitu 10, sedangkan untuk PTBA di sini di atas rata-rata yaitu 11,52%. Untuk ketiga rasio tadi harus bertumbuh atau naik antara kuartal
1, 2, dan 3 atau per tahun untuk melihat labanya. Selanjutnya liquidity atau current ratio di sini bisa kita lihat, yaitu untuk menilai perusahaan mengenai rasio lancar atau aset lancar seperti cash dan aset tidak lancar seperti bisa kita tahu untuk aset tidak lancar ada seperti contohnya bangunan ataupun juga mungkin seperti kendaraan. Nah, di sini current ratio-nya 2,19. Lanjut, ada leverage atau DEP, yaitu bagaimana perusahaan mengelola utang jangka panjang. Jadi untuk DEP semakin kecil semakin bagus. Standarnya itu harus di bawah 1%, jika melebihi berarti utang lebih besar dibandingkan modal. Selanjutnya ada price atau harga. Price atau di sini ada PER atau PBV. Untuk PER itu adalah price earning ratio, dan untuk PBV adalah price to book value, yaitu bagaimana perusahaan dikatakan mahal atau tidak pada nilai standarnya. PER maksimal 10 atau kurang dari 10. Jika di atas dikatakan mahal, dan PBV yaitu harus di bawah 1 dan tidak boleh minus. Yang saya dapatkan untuk perusahaan di sini mungkin tidak disetarakan tuliskan di situ. Jadi DPS untuk PR adalah rasio didapatkan keuntungan yang dibagikan, dan sedangkan untuk DPS yaitu dibagikan dividen berdasarkan per lembar saham tiap tahunnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari rasio keuangan. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis saham yang bisa saya jelaskan untuk perusahaan PTBA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, pasti bikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.